Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Gina Alfiah dengan NIM 21231061. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang pemanasan global atau global warming. Bumi adalah habitat dan tempat tinggal untuk berbagai makhluk hidup yang ada di dunia, termasuk manusia. Namun, semakin hari bumi semakin memanas akibat pemanasan global. Apakah sobat sudah mengetahui apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida melalui proses yang disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca atau greenhouse effect adalah sebuah istilah yang cukup erat kaitannya dengan pemanasan global. Disebut dengan efek rumah kaca karena adanya peningkatan suhu bumi akibat suhu panas yang terjebak di atmosfer bumi. Prosesnya mirip seperti rumah kaca yang berfungsi untuk menjaga kehangatan suhu tanaman di dalamnya. Peningkatan suhu dalam rumah kaca terjadi karena adanya pantulan sinar matahari oleh benda-benda yang ada di dalam rumah kaca yang terhalang oleh dinding kaca. Maka udara panas tidak dapat keluar. Apa yang menjadi penyebab dari pemanasan global? Di atas permukaan bumi, efek rumah kaca juga bisa terjadi. Hal ini dapat terjadi karena sebanyak 25% energi matahari yang masuk ke bumi dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer. 25% diserap awan, 45% diabsorpsi permukaan bumi, dan 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Energi matahari yang diabsorpsi akan dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan juga permukaan bumi. Namun energi yang dipantulkan tersebut bisa terhalang oleh karbon dioksida dan gas lain yang terdapat di atmosfer bumi. Banyaknya CO2 di udara menjadi salah satu faktor terjadinya pemanasan global. Sebenarnya, zat CO2 dibutuhkan dan akan diserap oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Akan tetapi, karena semakin menipisnya hutan dan lahan hijau, membuat kadar CO2 di atmosfer tidak terkendali. Faktor pemanasan global lainnya adalah seperti gas industri, polusi bahan bakar, dan gas metana yang dihasilkan dari sampah plastik. Jadi, seperti apa dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global? Tadi sudah sempat dijelaskan bahwa pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi. Suhu bumi yang meningkat dapat menyebabkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan dan ekosistem lainnya karena adanya perubahan iklim dunia. Salah satu contoh dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global adalah mencairnya gletser dan es di kutub. Hal ini akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan membuat sebagian daerah terendam air laut. Contoh dampak buruk lainnya dari pemanasan global adalah seperti curah hujan yang tinggi, kegagalan panen, hilangnya terumbu karang, dan kepunahan berbagai spesies, hingga penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi. Lantas, bagaimana kita dapat menanggulangi pemanasan global? Terdapat berbagai cara untuk menanggulangi permasalahan yang sudah terjadi selama ini. Salah satunya adalah dengan cara mengurangi pemakaian bahan fosil seperti minyak dan batu bara. Pasalnya, bahan bakar fosil adalah penyebab terbesarnya tingginya kadar CO2 di bumi. Cara lainnya adalah dengan cara melakukan reboisasi, yaitu proses penanaman hutan kembali yang telah ditebang dan memperbanyak lahan hijau. Dengan begitu, CO2 akan terserap oleh tumbuhan dan akan mengurangi dampak pemanasan global. Terakhir, kita bisa mengurangi pemakaian plastik untuk menghindari tumpukan limbah plastik yang bisa menghasilkan gas metana tersebut. Selain itu, limbah plastik akan sulit terurai oleh lingkungan. Mulailah beralih ke bahan yang lebih mudah terurai. Sayangilah dan cintailah bumi untuk kita dan generasi selanjutnya ya sobat. Baiklah, sekian dari penjelasan kali ini. Thanks for watching.